Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Muda Produktif. Salam hangat untuk teman-teman semua para job seeker. Dan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman ada beberapa ciri-ciri lowongan pekerjaan yang memang benar-benar palsu. Dan untuk teman-teman job seeker semua harap berwaspada terhadap berbagai macam penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Biasanya perusahaan itu tidak pernah meminta dana kepada seorang job seeker untuk melakukan proses rekrutmen ya. Jadi kepada teman-teman harap berhati-hati dan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini di Indonesia, khususnya di dunia, yaitu sangat mempermudah para tindak pidana penipuan ini untuk melancarkan strateginya. Karena kita adalah orang berkebutuhan terhadap pekerjaan, sehingga kita dengan mudah mengeluarkan budget atau anggaran yang diminta oleh si penipu. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa ciri-ciri lowongan pekerjaan yang benar-benar palsu dan tidak harus teman-teman gubris. Ciri-ciri lowongan kerja palsu. Informasi sumber tidak valid. Pertama, ciri-ciri lowongan kerja palsu adalah sumber informasinya tidak valid. Seringkali beredar informasi loker yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan ternama, bahkan BUMN yang membutuhkan banyak posisi yang dicari. Karena itu, pastikan sumber informasi lowongan kerja yang Anda terima berasal dari akun website terpercaya. Jangan ragu untuk mengecek ke situs resmi atau akun sosial media resmi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Jika tidak tercantum informasi pembukaan lowongan kerja, maka kemungkinan besar informasi lowongan kerja tersebut palsu. Menggunakan email tidak resmi. Para job seeker sering menerima undangan untuk melakukan interview melalui email. Namun, hal ini juga bisa dijadikan modus penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk memastikannya, coba periksa kembali domain email pengirim. Apabila menggunakan domain email seperti yahoo.id atau gmail.com, ada indikasi merupakan penipuan. Sebab, setiap perusahaan khususnya kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta lainnya memiliki email dengan domain resmi sendiri. Tata bahasanya berantakan dan tidak baku. Ciri lowongan kerja palsu lainnya adalah menggunakan tata bahasa yang berantakan dan tidak baku. Setiap perusahaan tentu memiliki bagian rekrutmen yang profesional. Jika Anda menemui informasi lowongan kerja dengan tata bahasa yang tidak baku, berantakan, dan bahkan di kalimatnya banyak terjadi salah ketik atau typo, kemungkinan besar lowongan tersebut adalah palsu. Bekerja sama dengan perusahaan travel. Nah, modus penipuan yang satu ini terbilang sering digunakan, namun tetap banyak korban yang terjerat. Modusnya, oknum tidak bertanggung jawab mengirimkan undangan interview atau seleksi tes ke luar kota melalui email. Dalam informasi yang disampaikan, calon pekerja diminta untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer ke rekening tertentu dengan alasan untuk membayar biaya ke perusahaan travel. Kemudian, oknum penipu akan menyaksikan atau meyakinkan calon pekerja bahwa uang yang telah ditransfer akan diganti ketika sudah tiba di kota tujuan. Karena itu, di banyak informasi lowongan kerja yang resmi, perusahaan-perusahaan biasanya mencantumkan penjelasan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan biro perjalanan atau travel manapun. Formulir abal-abal. Hati-hati dalam mengklik tautan yang dikirimkan oleh orang yang tidak Anda kenal. Bisa jadi itu merupakan modus phishing, yakni mencuri data pribadi untuk diambil keuntungan. Oleh karena itu, pastikan alamat email yang mengirim link tersebut asli. Memang ada beberapa lowongan pekerjaan yang harus mengisi formulir di G-Form. Namun, perhatikan juga permintaan dalam formulir tersebut. Apabila diminta unggahan dokumen seperti foto selfie KTP atau rekening atau sebagainya, sebaiknya jangan Anda lakukan karena patut dicurigai. Meminta uang kepada pelamar kerja. Ciri lowongan kerja palsu lainnya akan meminta uang kepada pelamar kerja dengan dalih biaya administrasi atau biaya lainnya. Mereka juga berjanji kalau uang tersebut akan dikembalikan setelah Anda menjadi pegawai. Perlu diingat, perusahaan asli tidak pernah meminta biaya apapun sejak interview sampai dengan offering letter. Untuk itu, Anda perlu berhati-hati ketika menerima undangan wawancara seperti ini. Terlalu cepat dapat panggilan interview. Media penyebaran lowongan kerja melalui SMS menggunakan nomor pribadi bukan milik perusahaan. Dengan respon cepat dan terkesan terburu-buru untuk mengajak wawancara atau interview. Terkadang mereka juga melakukan panggilan atau telepon langsung dan menyampaikan jika telah mengirimkan balasan dan meminta segera ditindaklanjuti. Iming-iming gaji tinggi meski posisi staf biasa. Menawarkan gaji tinggi meskipun penawaran level hanya sebagai staf biasa, karena biasanya gaji akan diberitahu oleh HRD setelah Anda lolos tahap tes dan wawancara melalui offering letter. Oke, teman-teman sudah menyaksikan bagaimana kan ciri-ciri
ada beberapa lowongan kerja yang benar-benar palsu. Untuk teman-teman, jangan salah dan tetap waspada. Dan pastinya rezeki semua sudah diatur, jangan terburu-buru dan pastinya harus berdoa selalu dengan yakin. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain tidak terjerat dengan kasus-kasus yang seperti ini terhadap kita-kita semua. Terima kasih, bye-bye.